Oke teman-teman, jadi kali ini aku bakal wawancara bersama Kak Peri Diana. Halo Kak Peri, Halo, apa kabar Kak? ini baik, luar Puji biasa baik. Halo semuanya. Tuhan. Oke, Kak, hari ini kan aku bakal wawancara singkat Kakak ya, boleh ya? Boleh. Oke, jadi mungkin langsung aja ya Kak untuk pertanyaan pertama. Eh, Menurut Kakak itu definisi bahagia itu seperti apa sih? Kalau menurut saya itu bahagia itu adalah suatu perasaan kita di mana kita itu bisa bisa mengkondisikan suasana, misalnya entah itu kita ada masalah atau kita lagi sedih atau misalnya kita lagi yang buat kita down, tapi kita tetap merasa itu kita mampu melewati semuanya, terus kita merasa itu kita bakal baik-baik saja gitu. Oh jadi mengontrol emosi, mengontrol mood itu ya. Iya, Jadi definisi bahagia itu seperti itu menurut kakak ya. Oke, cara kakak membangun perasaan bahagia itu sendiri seperti apa kak? Jujur kalau saya pribadi itu untuk membangun perasaan bahagia itu saya mulai awal dari pagi hari ya. Kalau Iya. dari pagi hari kita udah mood, terus dari bangun tidur kita udah kayak olahraga sedikit-sedikit, nah pasti hari itu tuh kita bisa apa sih namanya, bisa menjalani hari ini lebih dengan semangat. bahagia, lebih Iya. semangat. Kalau kita semangat, otomatis bahagia itu akan datang dengan sendirinya. Mengikuti gitu. ya, jadi mengikuti mood juga gitu ya. Mengikuti mood kita gitu. Dan kebetulan saya juga bukan orang yang kemudian sih sebenarnya. Setiap harinya saya ciptakan mindset itu ya, saya harus bahagia, saya harus semangat. Iya. Biar lebih menghadapi hari lebih semangat, biar aktivitas yang lain juga berjalan dengan lancar ya kak. Oke, baik. Oke, ada nggak sih kak kira-kira pengalaman tersulit dalam hidup kakak yang kakak mampu hadapinya dengan perasaan bahagia? Secara manusiawi itu pasti ada Iya. ya. Kalau kita perempuan itu kan apalagi kalau misalnya kita banyak kerjaan, stres, terus yang namanya mood swing itu pasti kalau bilang PMS kan, Iya. nah itu pasti itu susah banget sih ngontrolnya. Tapi kita itu mampu karena kita tuh ciptakan mindsetnya tadi yang bahagia. Kali ini aku harus bahagia, apapun kondisinya aku harus bisa mengontrol emosi diri sendiri supaya aku itu bisa semangat, terus bisa mood terus. Jadi alam kita semangat terus kita mood, otomatis kan dari diri kita itu muncul rasa bahagia gitu, harus senang gitu. Iya. Jadi menghadapi mood juga ya kak, mengontrol moodnya itu seperti apa, tapi tetap dijalani dengan perasaan bahagia. Oke. Kalau dari Kak Peri sendiri, kakak kan udah bekerja ya sekarang ini, tapi mungkin apakah ada pekerjaan lainnya selain pekerjaan utama? Apakah pekerjaan apa sih yang membuat kakak merasa bahagia dan kenapa kak? Kalau dari saya itu pekerjaan utama itu memang kerjaannya di kantoran. Iya. Menurut saya yang tadi apa tadi Pekerjaan yang membuat kakak merasa bahagia. adalah suatu pekerjaan di mana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Artinya pekerjaan kita itu bisa membantu orang lain gitu ya. Iya. Misalnya bisa bantu, kalau contohnya ya, kita itu kan di bidang telekomunikasi. Nah kita itu berperan untuk untuk membantu orang-orang itu supaya bisa teleponan, bisa komunikasi, bisa silaturahmi sama keluarganya. Itu kita punya kebahagiaan atau kesenangan tersendiri karena udah berhasil membantu orang-orang dengan cara kita jadi perantaranya gitu. Apalagi dalam kondisi seperti ini ya kak, Apalagi susah dalam bertemu kondisi, kan, iya, jadi bener. telekomunikasi melalui telepon, chat, apa segala itu sangat penting ya kak. Jadi dengan membantu orang-orang tetap menjaga komunikasi antar orang itu udah suatu kebahagiaan, pekerjaan yang luar biasa ya kak menurut ya, karena kita itu bisa mempertemukan orang yang misalnya keluarganya jauh cuman dengan tatap muka. Iya. Jadi luar biasa sekali ya teman-teman. Itu tadi wawancara singkat saya bersama Kak Peri Diana. Terima kasih banyak ya kak untuk wawancaranya. Ya, sama-sama. Oke, baik teman-teman, sekian dulu, terima kasih. Oke, halo teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini aku bakal wawancara bersama Kak Natalia. Halo Kak Natalia, apa kabar? Halo, baik. Oke, jadi mungkin kita langsung aja ya Kak.
Yang pertama kak, menurut kakak definisi bahagia itu seperti apa sih kak? Bahagia itu balik ke kita sendiri lagi sih. Kayaknya kalau bahagia tuh kita berada di eh, saat yang kita ngerasa nyaman. Kan kita bakalan ngerasa bahagia sih, intinya kita nyaman aja dulu. Oh iya, jadi perasaan bahagia itu akan muncul ketika merasa nyaman ya kak. Ya. Selanjutnya kak, cara kakak untuk membangun perasaan bahagia itu seperti apa kak? Saat mood kita bagus sih, di tempat lingkungan orang yang karakternya menurut kita nyambung. Kalaupun misalkan ada yang kurang nyambung dengan kita, ya kayak ya udah kita menarik diri aja, bukan menjauh sih, menarik diri aja. Cukup kita kayak ngerasain orang itu nggak nyambung sama kita, ya udah berarti kita nggak bisa istilahnya kayak main bareng terlalu jauh gitu sama orang itu. Kayak gitu. Karena kan kayak nggak sefrekuensi aja gitu. Iya, menjaga perasaan bahagia diri sendiri dulu berarti ya kak. Iya, supaya nanti kalau misalkan kita nggak suka sama dia, kalau kita nggak suka sama karakter dia, kan itu bukan berarti kita harus dia harus ngelakuin hal yang kita suka. Cukup kita aja yang menarik diri, bahwa kita membatasi diri kita nggak bisa nih main sama dia karena kita nggak nyambung gitu. Oh, ya, bagus sekali ya jawabannya teman-teman. Selanjutnya kak, ada nggak sih kak pengalaman tersulit dalam hidup kakak, tapi kakak menghadapi pengalaman tersebut dengan perasaan bahagia? Oh, pasti ada dong. Mengatasi dengan perasaan bahagia ya, intinya sih kayak lebih menenangkan diri dulu aja sih. Kalau kita mengambil keputusan yang baik untuk mengatasi permasalahan itu gitu. Misalnya kayak kita bisa dengan cara bikin me time, atau kayak lebih jangan terlalu banyak ngerecokin diri sama orang lain, supaya orang lain jangan jadi imbas saat kita lagi moodnya nggak baik gitu. Saat itu kan keadaan kita pasti lagi nggak enak banget hatinya, pikirannya. Ya udah kita me time aja deh, kayak introspeksi diri. Nanti menurut aku sih me time itu penting banget sih buat kita saat kita ngerasain kacau banget kayak gitu, entah dengan pendekatan spiritual ataupun kayak dengan relaksasi berbagai macam yang kamu suka aja kayak gitu, dengan batasan-batasan tertentu sih pastinya, kayak gitu, yang boleh dan yang baik aja gitu. Iya, berarti lebih bijaksana lagi dalam Ya. menghadapi suatu keadaannya kak. Iya betul, lebih bijaksana aja rasanya kayak gitu, supaya hasilnya juga bagus untuk kamu atasinya kayak gimana, dengan lebih bijaksana dan lebih dewasa, memilah-milah mana yang baik mana yang enggak. Iya. Perasaan bahagia itu pun nanti bakal muncul, bakal ngalir dengan sendirinya kalau kita mampu mengontrol keadaan ya kak, dengan lebih betul. bijaksana. Tenangin diri aja dulu, Iya. jangan gegabah, jangan gopoh, kemudian jangan dengan emosi ngambil keputusannya, takutnya nanti malah salah langkah, terus malah membuat keadaan makin runyam. Iya. Oke, baik. Terima kasih kak buat jawabannya ya. Selanjutnya ada apa sih pekerjaan yang membuat kakak bahagia? Pekerjaan yang membuat bahagia, kita suka aja dulu sih, nyaman aja dulu. Tapi kalau soal pekerjaan itu biasanya dengan hektiknya keadaan itu kayak ngalir aja sih kayak gitu. Jadi Biasanya kan di dunia kerja itu kan sibuk banget gitu ya, itu ngalir aja sih. Cuma yang kadang membuat gak nyaman itu karakter tekanannya, terutama yang bersinggungan langsung. iya. Jadi dengan pekerjaan apapun sebenarnya itu nyaman-nyaman aja ya kak misalnya, tapi tergantung lagi balik lagi ke kita bagaimana kita menyikapi suatu pekerjaan itu ya kak. Iya betul sih, betul banget. Pekerjaan apa aja sih nyaman, tapi kita nyikapinya kayak gimana. Dalam lingkungan kerja itu kan pastinya dalam satu unit aja biasanya banyak orang-orangnya pasti udah beda kepala semuanya. Belum lagi atasan langsungnya, belum lagi pimpinannya. Kalau udah misalnya untuk atasan langsung aja karakternya udah enggak. Pasti di dalam suatu stakeholder organisasi itu kan pasti punya karakternya yang beda-beda. Pasti paling ada salah satu atau berapa orang lah gitu yang karakternya biasanya kurang disukai. Jadi kita sikapin kayak gimana, lebih ke karakter orangnya sih. Ada juga sih pekerjaan yang maksudnya
ini kayaknya lumayan buat berat kayak gitu, cuman dibanding kerjaan apapun kalau kita ini kerjain aja nggak masalah sih. Jadi suka dengan berat gitu. Sekian dulu wawancara singkat bersama Kak Natali. Terima kasih untuk wawancaranya Kak. Terima kasih udah bersedia ya. Baik teman-teman, sekian dulu. Terima kasih dan langsung aja Jordi ke pertanyaan pertama ya. Jadi menurut Jordi itu definisi bahagia itu seperti apa sih? Suatu yang menyenangkan diri dan saya merasa diuntungkan. Merasa diuntungkan ya. Itu yang membuat Jordi merasa bahagia. Iya. Oke. Terus cara Jordi untuk membangun perasaan bahagia itu seperti apa? Dengan mendengarkan musik, melakukan hal yang saya senangi. Udah. Jadi melakukan hal-hal yang disenangi bakal apa ya, membangun perasaan bahagia Jordi juga ya. Iya. Terus ada nggak sih pengalaman tersulit dalam hidup Jordi, tapi Jordi menghadapinya dengan perasaan bahagia? Ada. Bisa ceritain? Itu pada saat nenek saya meninggal. Perasaan saya hancur sekali. Saya berusaha untuk tetap ketawa. Saya kayak menghibur diri. Jadi menghadapinya dengan tetap perasaan bahagia ya. Oke. Terus sekarang kan Jordi ini bekerja ya. Menurut Jordi apa sih pekerjaan yang membuat Jordi itu merasa bahagia? Alasannya kenapa? Kerjaan saya bahagia. Iya, bekerja seperti saya tadi bekerja di Alfamart. Alasannya bisa ketemu banyak orang, bisa melayani orang dengan sepenuh hati juga, memberikan yang terbaik pokoknya. Ya, memberikan yang terbaik ya. Berarti dari pekerjaan Jordi sekarang itu dengan memberikan yang terbaik, pelayanan terbaik buat orang itu udah membuat Jordi bahagia ya. Iya. Oke, terima kasih Jordi sudah mau diwawancara. Sama-sama. Kesempatan kali ini aku bakal sharing ataupun wawancara singkat bersama Alfredi. Oke. Jadi Alfredi ini masih sepupu saya, tapi dia udah bekerja ya teman-teman. Oke, langsung aja mungkin ya Alfredi. Jadi untuk pertanyaan pertama, menurut kamu itu definisi bahagia itu seperti apa sih Fred? Kalau dari saya definisi bahagia itu ketika saya menjalani hidup dengan apa yang saya mau. Walaupun dalam tanda kutip sekarang masih banyak hal yang saya tersandung oleh beberapa alasan gitu, seperti di dalam keluarga gitu kan. Jika kita ingin menyampaikan suatu keinginan itu ada pertimbangan yang sulit. Pertimbangan dalam sulit dalam artian ya jika kita mau keluar dari zona nyaman itu butuh sekali seperti butuh modal gitu. Itu mungkin saya masih mengumpulkan itu gitu. Untuk keberanian ya, keberanian. Secara keberanian, finansial dan semuanya sih, semuanya terletak pada di situ. Oke, gimana sih cara Freddy membangun perasaan bahagia itu sendiri? Buat Freddy itu kayak gimana? Kalau sampai saat ini ya, kebahagiaan yang saya anggap itu adalah ketika saya berguna bagi orang lain, berguna bagi sekitar, dan mendorong orang-orang di sekitar saya itu untuk selangkah lebih maju ataupun mungkin kita melangkah sama-sama untuk maju. Itu yang paling penting. Berarti dengan merangkul orang-orang, mengajak orang-orang berbuat baik itu bisa membangun perasaan bahagia buat Freddy sendiri ya? Ya, di situ kita definisi bahagianya tuh kita menyebarkan kepada orang-orang di sekitar, bukan hanya untuk kita sendiri. Itu hal paling penting menurut saya. Karena kalau kita merasa kebahagiaan itu hanya untuk diri kita sendiri, kita terlalu egois. Ya benar. Jadi kita harus berbagi kebahagiaan juga bersama orang banyak kan. Ini mungkin agak ini ya pertanyaannya. Ini ada nggak sih pengalaman tersulit dalam hidup Freddy? Tapi Freddy itu menghadapi pengalaman tersulit itu dengan perasaan bahagia. Kalau ada, bisa nggak ceritain? Ada. Ini terjadi beberapa, nggak lama sih,
di sekitar pertengahan tahun 2020 dengan sampai sekarang sih saya rasa. Oh, sampai sekarang. Karena pada posisi pekerjaan saya ini sulit. Jadi kalau teman-teman semua tahu harta tahta wanita itu memang benar-benar terjadi ketika teman-teman semua sudah ada di dalam pekerjaan, entah itu di kantor atau di mana, itu berat. Saya posisi saya sebelah kiri atau kanan, itu kita dapat konsekuensinya tuh sama-sama lebih sedikit gitu. Berada di posisi tengah pun kita belum tentu benar. Iya. Itu hal-hal yang terpuruk menurut saya. Karena pada posisi saya tetap jalani itu. Saya tidak bagus seperti mungkin ini ujian bagi saya gitu kan. Ketika saya berada di posisi itu nanti, ketika saya sudah sukses mungkin itulah contoh ketika nanti saya ada di kehidupan saya mungkin 10 atau 20 tahun lagi seperti itu gitu. Bagaimana cara menghadapinya, ya saya belajar gitu dari apa yang saya alami. Itu kondisi terburuk itu benar itu, karena ditambah juga dengan pandemi, ditambah juga dengan tingkat pekerjaan, ditambah tidak bisa dijelaskan lebih jauh sih. Oke, jadi baru banget terjadi ya pengalaman tersulit itu, tapi Freddy mampu melewatinya dengan perasaan bahagia, karena sampai sekarang pun Freddy masih tetap bekerja, tetap semangat ya kan dengan pekerjaannya saat ini. Oke, pekerjaan saat ini ataupun mungkin ada beberapa pekerjaan lain yang Freddy jalani ya. Pekerjaan apa sih yang membuat diri Freddy itu menjadi bahagia? Kira-kira alasannya Pekerjaan cukup simpel sih kalau saya ya. Ketika saya contoh begini, saya pergi ngecat ke rumah, jujur mungkin itu baru tadi itu saya diajak kawan gitu, saya merasakan keringatnya 200.000 itu. Ketika kita bekerja dengan senang hati, lebih bahagia ketika kita mendapat duit 2 juta itu cuma itu. Saya membandingkan itu karena proses untuk saya mendapatkan 200.000 itu jalanannya kan yang saya hargai itu. Ketika saya mendapatkan 2 juta cuma mungkin dari kantor, teman-teman semua tahu gitu kan, itu kayak hal yang kayak tidak ada apa-apanya gitu. Nah, makanya kadang saya ternyata lebih berharga 200.000 ya. ya karena perjuangannya gitu di setiap ya kita tahu prosesnya gitu, kita tahu gimana gitu. Di situ lah saya belajar dari situ. Dan itu juga yang menguatkan saya untuk pertanyaan yang sebelumnya tadi itu. Karena dulu pas di awal sebelum saya terkena kondisi terpuruk, kondisi materi saya cukup ada ya, maksudnya cukup lah. Tapi ketika tertimpa hal seperti itu ditambah pandemi, perekonomian secara finansial pribadi saya itu memang berubah drastis dari. Dan saya belajar gitu, kalau saya cuma mengharapkan satu pekerjaan itu tidak mungkin. Apalagi di masa pandemi. Iya. Berarti tadi yang pekerjaannya mendapatkan secara materi cukup ini ya 200.000 bisa dibilang ya. Ya, itu berarti di luar pekerjaan kantoran kan, betul, kayak betul. sampingan gitu kan. Ya. Berarti secara ini kan kantorannya ini yang pekerjaan tetapnya Freddy itu kan di kantoran ya. Nah, itu tuh apakah di kantor Freddy udah merasa bahagia menjalani pekerjaannya atau bagaimana? Sampai detik ini 70%, tergantung suasana dari apa yang kita kerjakan, karena terkadang banyak sekali orang-orang di dalam perkantoran itu tidak profesional dalam artian apa, ketika dia punya masalah dalam rumah, dia melibatkan masalah pribadinya ke dalam pekerjaan. Nah, itu hal yang sangat menyakitkan. Jadi kita sebagai mungkin staff ataupun apa teman-teman itu terasa berat gitu. Ketika kita ingin melakukan sesuatu yang benar itu kita tidak mungkin gimana ya, kita Moodnya jadi moodnya kebawa tuh ya. beda gitu ya. Itu paling penting ya, saya belajar gitu. Makanya saya pun belajar tentang profesionalitas ya. Ketika kita punya masalah pribadi di rumah apapun itu, jangan pernah bawa ke dalam segi pekerjaan, karena itu bukan untuk menyakitkan diri Anda sendiri tapi orang lain juga. Itu sangat penting, kita harus belajar. Berarti pengaruh perasaan bahagianya Freddy
di dalam dunia pekerjaan, terutama di kantornya Freddy itu tergantung dari suasana partner juga ya, partner kerjanya juga ya. Halo Kak Tita, apa kabar? Halo Yuni, puji Tuhan kabar kakak baik ya. Syukurlah Kak kalau begitu. Oke Kak, jadi di kesempatan kali ini tuh aku pengen nanya-nanya sedikit nih dengan kakak terkait perasaan bahagia. Jadi mungkin boleh ya Kak ke pertanyaan pertama, definisi bahagia menurut kakak itu seperti apa sih Kak? Kalau bahagia itu yang menurut aku tuh adalah ketika kita mampu mensyukuri apa yang kita miliki tanpa jadi bahagia itu menurut aku tidak harus terlalu tersenyum. Bahagia itu adalah cara kita bersyukur atas apa yang kita miliki. Misalnya kayak hari ini aku masih kasih waktu, hari ini aku masih dikasih kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Oke, jadi mensyukuri apa yang ada, apa yang kita miliki saat ini ya. Bahkan ketika kita lagi ada masalah pun aku bisa bahagia karena aku bersyukur gitu. Iya, jadi dengan bersyukur itu udah nambah perasaan bahagia ya Kak. Oke, Mulai panjang. iya, benar tuh. Selanjutnya Kak, bagaimana sih cara kakak membangun perasaan bahagia itu sendiri? Kalau aku sih membangunnya dari hal-hal kecil yang ada sih, misalnya kayak gini, misalnya ngapain sih aku stres, kan aku masih dikasih kesempatan, aku masih punya keluarga aku. Kadang tuh kita tuh yang bikin kita nggak bahagia tuh sebenarnya karena pikiran kita terlalu jauh. Padahal ketika kita melihat deh, kita hari ini masih bisa minum, masih bisa makan, masih bisa kerja seperti biasa, itu adalah dengan kita bisa melakukan hal-hal yang rutin itu sebenarnya kita udah bahagia sih. Karena kalau kita udah sakit, kita udah nggak bisa ngelakuin hal tersebut ya, Ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi menurut aku bahagia itu cara membangun bahagia adalah dengan mensyukuri hal-hal kecil yang ada di sekitar. Iya, balik lagi ya Kak. Jadi membangunnya itu dengan ya bersyukur itu tadi, kita mensyukuri apa yang ada itu ya Kak. Selanjutnya nih Kak, kira-kira ada nggak sih Kak pengalaman tersulit dalam hidup kakak dan kakak itu menghadapinya dengan perasaan bahagia? Aku mau cerita sedikit ya. Jadi kalau masalah itu aku yakin bukan cuma aku, tapi semua orang tuh punya masalahnya masing-masing dan kembali ke pribadi orangnya. Tapi kalau aku pribadi, tentu ketika ada masalah aku stres, panik itu wajar. Tapi ketika aku berpikir lagi bahwa masalah itu ada untuk mendewasakan aku kok, untuk membuat aku jadi orang yang lebih baik, untuk membuat aku mental aku jadi orang yang lebih dewasa lagi. Di situ aku menyadari bahwa aku nggak boleh terlalu larut dalam kesetresan masalah aku. Justru aku harus hadapi dengan senyum, dengan hati yang tegar. Jadi begitulah orang cara aku. Iya, pekerjaan utama kakak itu kan guru ya sebenarnya. Apakah dengan pekerjaan sebagai guru ini kakak udah merasa bahagia? Sebenarnya sih bahagia banget jadi guru karena aku ngerasa apa ya, kan kalau kita di keluarga itu paling punya mama, papa, adik, saudara gitu. Ketika jadi guru itu kita bisa jadi apapun, misalnya jadi teman buat kita, bisa jadi mereka tuh kadang bisa juga mengajarkan kita hal-hal yang kadang tuh di luar ekspektasi. Justru ketika kita keluar, ketika mereka udah kerja juga malah kita tuh saling bisa berrelasi, jadi kayak punya saudara makin banyak aja. Iya, jadi makin banyak pengalaman, makin banyak teman juga kan Kak. Seru kalau nggak boleh kerja aku syukur dan bahagia banget. Oke, syukurlah berarti sampai sejauh ini kakak udah merasa bahagia dengan pekerjaan yang kakak miliki ya. Karena saya berusaha mensyukuri apapun yang saya miliki sejauh ini. Luar biasa sekali. Oke. Selanjutnya nih Kak, terakhir. Kira-kira pekerjaan apa sih yang membuat kakak merasa bahagia? Alasannya kenapa tuh Kak? Ya, kalau menurut aku sih kerjaan yang paling bikin bahagia itu adalah hobi yang dibayar. Jadi kalau aku lagi misalnya ketika ada orang mau endorse atau mau minta tolong review tempat makan atau tempat minum gitu kan, senang banget karena even dibayar atau enggak dapat makanan gratis ya aja udah senang, karena bukan soal makan gratisnya, karena itu emang hobi aku kayak kuliner kayak gitu. Jadi ya udah fun aja buat aku, jadi nggak ada beban gitu ngelakuinnya. Itu hal yang paling bahagia. Tapi so far dengan kondisi kayak covid kayak gini, pandemi, kita masih punya pekerjaan aja itu hal yang sangat bahagia, karena di luar sana masih banyak banget kan orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan susah banget cari makan. Jadi aku sangat bersyukur sih dengan keadaan yang saat ini. Iya, bersyukur banget ya Kak. Oke Kak, baik. Terima kasih ya Kak Tita sudah mau diwawancara sederhana. Oke baik, demikian wawancara sederhana kita bersama Kak Tita. Terima kasih. Oke baik, itu tadi wawancara saya bersama beberapa teman saya yang sudah bekerja.
Kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil wawancara tersebut ialah bahwa bahagia dalam dunia bekerja itu tidak hanya soal seberapa tinggi jabatan ataupun seberapa besar gaji yang diterima, tapi lebih daripada itu, bahagia dalam dunia bekerja itu bagaimana cara individu dapat mencintai atau menjalankan pekerjaannya sesuai dengan passionnya dan dapat memberikan energi positif di lingkungan sosial di tempat ia bekerja. Jadi individu yang dapat menjalankan passion ataupun pekerjaan sesuai dengan apa yang dia sukai, apa yang dia senangi, maka rasa bahagia itu akan mengikuti dan mengalir dengan sendirinya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.